selamat malam untuk semua kalian yang selalu semangat ngebit di Gojek. Hari ini hari pertama di tahun yang baru, tahun 2023, gue akan mencoba untuk memberikan apa ya, pemikiran-pemikiran gue yang memang sedang gue jalankan dan juga sedang gue usahakan. Tentu begini, mungkin teman-teman seringkali melihat gue itu kadang kadang orderannya banyak, kadang orderannya sedikit, kadang gue juga mengatakan kepada kalian, jangan menjadi mental karyawan, jangan konsisten, stabil, jangan begitu-gitu. Sebenarnya gue itu bisa menjadi seperti itu ya, menjadi orang yang konsisten dengan ngebit di Gojek, menjadi stabil pendapatannya. Itu adalah menurut gua bukan mau sombong, itu adalah sesuatu yang sangat gampang banget. Tapi pernahkah kalian merasakan bahwa kalian itu benar-benar fokus kerja, merasa tergesa-gesa, terburu-buru, nafsu banget gitu kan, pengen cepet dapat orderan, pengen cepet selesai, pengen dapat orderan yang banyak, bahkan serakah, dan sampai mungkin untuk bernafas aja tuh sepertinya nggak cukup gitu ya kan. Kalian lebih mengutamakan orderan, mengutamakan pelanggan, sampai tidak mengutamakan diri kalian sendiri. Dan yang mungkin sering kali gue bilang adalah beliin makanan buat orang. Bahkan kadang kita pun masih kelaparan, menahan lapar untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya. Kalau menurut gua, hal yang seperti itu tuh sangat kurang baik. Karena kenapa? Dengan kita terus-terusan bekerja, terus-terusan fokus, terus-terusan gitu ya, konsisten, terus stabil, terus ya kan, itu membuat apa? Membuat kita tidak punya yang namanya relaksasi. Pokoknya relax lah ya, bahasanya untuk relax gitu, gitu ya, untuk nyantai gitu, atau mungkin untuk refresh lah, bahasanya untuk refresh. Untuk apa? Untuk mengevaluasi, mengatur strategi, melihat sesuatu yang lain, itu sama sekali nggak ada. Dan gue akan mengambil sebuah fenomena, gue minta maaf ya untuk yang mungkin nanti tersindir bagaimana. Orang-orang yang kerja di pabrik ya, pabrik itu yang mungkin kalau di sini sering kali ada fenomenanya itu, jemputan naik bus ya, di mana-mana ada gitu kan. Itu mereka tuh benar-benar fokus banget terhadap kerjaan mereka, dari jam berapa sampai jam berapa, itu selalu konsisten, selalu stabil ya. Contohnya misalnya kalau orang yang naikin rangka terus, yang ngebaut terus, yang masang ban terus, yang ngelas terus, yang packaging terus. Itu sesuatu yang sangat baik dan bagus ya kan. Orang yang konsisten, orang yang stabil itu sangat bagus banget. Gua pun belajar terhadap orang-orang yang seperti itu. Yang pernah gue sebutkan namanya, salah satunya adalah Pak Nyoman Sumerta ya. Dia benar-benar salah satu ya dari sekian banyak orang yang gue anggap mungkin terbaik dari yang terbaik ya. Benar-benar dia bisa banget untuk konsisten setiap hari seperti itu. Dan ada satu sisi yang gue belajar dari dia, cuman tidak masuk dalam part ini. Gue nggak tahu dia tahu apa enggak, tapi intinya apa yang pernah gue tahu itu benar, memang ternyata ada orangnya yang seperti itu ya kan. Nah, nanti di part yang lain kapan-kapan lah, kalau gue emang ingin memberikan ya, nanti gue akan kasih tahu apa yang gue pelajari. Karena nanti kalau di sini jadinya terlalu panjang, membosankan mendengarkan orang yang sok bijak, sok pintar gitu ya, nggak usah. Nah, penting banget buat kita adalah untuk relax ya, untuk punya waktu itu memikirkan sesuatu yang lain, mengevaluasi, mengatur strategi lagi ya kan. Karena seringkali orang tidak tahu nih ya kan, kalau gue berbicara konteksnya Gojek saja ya, atau driver online khususnya Gojek, kita tuh nggak tahu gitu kan. Yang sering gue bilang, nggak tahu kenapa orderan itu bisa sedikit, kenapa orderan itu
bisa banyak masuk ke aplikasi kita gitu ya kan. Itu kita nggak menyadari kenapa kita bisa dapat sedikit dan kita bisa dapat banyak, itu kita nggak bisa menyadari terkadang. Kebanyakan kalau gua sih ya, bukan gue mau sombong lagi, gue udah tahu lah kenapa gue dapat sedikit dan kenapa gue dapat banyak, itu gue udah tahu. Dan kapan gue akan mendapat banyak, kapan gue akan mendapat sedikit, ya itu terserah gue. Karena sering kali gue tekankan, kita ini adalah bosnya Gojek ya. Gojek itu hanya bermitra dengan kita, dan Gojek juga bos tentunya, dia punya 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 karyawan yang cukup banyak. Nah, kita adalah bos tapi belum punya karyawan. Nah, bagaimana nanti ke depannya kita berusaha untuk menjadi bos yang punya karyawan. Seperti di negara maju itu adalah yang bekerja itu asetnya, bukan kitanya terus-terusan kerja. Kita kerja dapat penghasilan, terus kita beli aset supaya aset itu kerja gitu ya kan. Apa yang gue lakukan ya nggak perlu gue share di sini, nanti jatuhnya flexing dibilangnya, atau mungkin sombong gitu ya. Seperti ada orang mungkin gue baca sih ada di kolom komentar, yang nanti gue cari. Dia bilang ke gue, sarjana palsu lah, 7 tahun di Gojek kayak gini-gini aja. Emang nggak malu sama driver-driver baru yang bisa mengelola akunnya? Ya buat apa gue malu? Orang lu belum nge-Gojek, gue udah nge-Gojek duluan. Ya lo harusnya berterima kasih sama gue yang gue membukakan jalan untuk lo gitu. Nah, kenapa gue terlihat orang yang asal-asalan dan mungkin terlihat bodoh, sarjana palsu? Ya gue juga nggak perlu ceritakan, tapi ada satu fase filosofi kehidupan yang gue anut. Gue seringkali memandang hidup gue itu sebagai gelombang yang naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, seperti ini. Seperti halnya perjalanan gue di Gojek, dan juga mungkin teman-teman semua di Gojek itu pasti sudah mengalami fase yang namanya pasang surut, pasang surut, pasang surut. Itu tanpa disadari bahwa hidup kita itu memang seperti gelombang. Dan gelombang ini tuh gue kategorikan adalah ketika kita pasang ya kan, atau kita heads up ya, bahasanya begini nih, heads up, melihat ke atas. Itu adalah waktunya kita untuk relaksasi tadi, untuk mengevaluasi, berpikir, belajar, mengatur strategi, membangun jaringan, networking, menaikkan skill kita, kemampuan kita, ya kan. Dulu ada tuh di grup gua, ngomong ke salah satu temen gua, katanya dia driver yang menguasai bahasa asing, bahasa Rusia, bahasa Inggris gitu ya kan. Makanya kita itu harus belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih bang, sarannya itu sangat bagus sekali. Dan ya sebenarnya gue udah tahu untuk itu, dan gue akan bicara itu kali ini begitu. Jadi ada fase ketika tadi gue bilang kita heads up ke atas ya kan, ketika kita pasang, dalam artian bukan pasang duitnya ya, kita heads up ke atas gitu tuh, untuk melihat sesuatu nanti kedepannya itu seperti apa gitu ya kan. Heads up, kita harus lihat ke atas. Dan ketika gelombang itu surut ke bawah atau kita heads down, bagi gue itu adalah fase dimana kita fokus bekerja, fokus ngebit, fokus Gojek, fokus 30 trip, fokus 40 trip, fokus 50, 60 trip, 70 trip, bahkan fokus sehari 500.000, fokus sehari 700.000, bahkan fokus sehari 1 juta atau 2 juta. Itu bukan sesuatu yang mustahil untuk di Gojek ini, karena kita bosnya, kita mengatur sendiri seberapa banyak yang kita mau dan seberapa kuat tenaga yang kita miliki, itu kita sendiri yang ngatur. Nah, itulah fase dimana gue antara heads up dan juga heads down, itu seperti itu. Jadi kalau ketika gue dapat banyak, ya berarti gue lagi dalam mode untuk serius bekerja. Ketika gue dapat sedikit, ya itu berarti gue modenya sedang heads up, sedang melihat ke depan, sedang mempersiapkan sesuatu, sedang berpikir, ya kan. Dan gue secara tidak langsung gue berkata tidak terhadap ajakan-ajakan yang menurut gue kurang bagus gitu ya, kurang baik
Ya, semakin banyak kita kerja terus kan juga nggak baik kan untuk kesehatan kita. Jadi kita berani berkata untuk tidak. Padahal sebenarnya kita mungkin punya nafsu, punya keinginan yang banyak, tapi kita nggak mungkin terus-terusan bekerja menggunakan otot kita sebagai driver. Seperti kalau teman-teman bilang kerja keras boleh, bodoh jangan. Ya benar juga gitu, bukan benar juga sih, benar banget ya, kerja keras boleh, bodoh jangan. Tapi jangan kalian menjudge seseorang yang misalnya over gitu kan, terlalu banyak kalian cap bodoh, itu jangan. Karena kalian nggak tahu apa yang akan driver tersebut lakukan, driver tersebut pikirkan. Itu kalian nggak tahu. Lebih baik fokus aja terhadap diri kalian sendiri. Toh kalian menonton tayangan-tayangan dari YouTuber ojol, itu tujuan utama kalian adalah pengen akun kalian pasti gacor dan serakah gitu kan. Kalau gua pribadi ada yang pernah bilang ketika gua berapa itu ya, dapat banyak lah, dia bilang katanya gua mah udah pernah kayak begini, gua udah bosen, sekarang sewajarnya aja. Ya silakan bang, nggak apa-apa. Nah itu kan gua menampilkan seperti itu untuk memberikan pengetahuan kepada kalian bahwa ya bisa, mau dapat banyak itu bisa, mau dapat sedikit ya juga bisa gitu. Tujuan kalian kan nonton YouTube di channel ABCD yang ada di YouTube ini kan tujuannya mau cari untuk satu, pasti untuk mencari untuk gacor. Dua, untuk menghakimi ya, mungkin ya, menghakimi gitu ya kan, karena lebih mudah menghakimi daripada mengintrospeksi ya. Kalau gue orangnya songong, gue juga sok bijak, sok pinter, ya itu adalah sebuah karakter gitu, yang tidak bisa kalian paksakan untuk hilang. Sama seperti gue juga nggak bisa maksa gitu. Toh lo mengatakan ini itu 1, 2, 3 juga bagi gue itu adalah sebuah tertawaan ya, tertawaan buat gue. Gue tuh seneng banget ya kalau ada banyak orang yang ngebully gue, itu bener, gue seneng banget. Karena kenapa? Bukan gue terpacu untuk membuktikan, enggak. Karena gue menganut orang yang kita itu perlu sabar ya, sabar, tidak tergesa-gesa, karena kesuksesan atau cita-cita yang sedang gue perjuangkan itu, atau teman-teman perjuangkan itu, gue yakin banget dan juga percaya itu membutuhkan banyak pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, ya segala macam lah, perasaan itu butuh pengorbanan gitu. Nggak dengan mudah gitu. Jangan kalian suka sesuatu yang instan itu, jangan, karena biasanya sesuatu yang instan itu berbau judi. Nah, beberapa waktu yang lalu fenomena udah banyak gitu ya, investasi bodong dan lain-lain. Jangan kita seringkali mengatakan mencari passive income, no. Karena kalian mencari passive income itu membuat ada sebuah beban dari kalian, beban tujuan mencari passive income, bukan mencari tujuan yang kalian cari gitu. Nah, bukan mencari tujuan yang kalian cari. Gua juga orang yang belum menemukan apa kalau orang bilang zaman sekarang passion itu gue juga belum menemukan. Makanya kenapa gue masih sampai hari ini terus ngojek, terus dibilang sarjana palsu. Juga bukan karena memang gue gak mau mencari kerja yang lain, karena memang gue belum menemukan passion ya. Passion itu apa yang gue pilih tuh gue belum belum tahu gitu. Dan gue hanya melakukan saran dan masukan dari para orang-orang yang sudah berhasil, bahwa untuk menggali passion kita, pertama adalah kita melakukan sesuatu yang kita sukai dan juga kita senangi. Nah, yang gue sukai dan senangi adalah bercerita, kemudian ngedit sesuatu, seperti
seperti ini ya, gue sedang memberikan sebuah advice atau masukan atau pandangan, pengalaman hidup, pengetahuan yang gue tahu. Ini adalah yang gue sukai. Selain gue juga suka mendengar, karena sebelum gue mengatakan seperti ini, pasti gue juga sudah mendengar dulu dari beberapa orang, juga membaca buku juga. Nah, terus kalau misalnya gue terus-terusan kayak begini, apakah gue harus begini terus? Lalu nunggu duit dari mana untuk makan keluarga gue? Ya tadi tentunya gue yang utama adalah Gojek gitu. Di Google gue searching bagaimana kita menggali passion, itu ditulis bahwa gunakan 20% waktumu setiap hari untuk menggali passion, untuk melakukan sesuatu yang ibarat kata kita suka. Kita lakuin aja dulu yang kita suka gitu ya. Nah, makanya gue selalu semuanya itu suka-suka. Ngojek suka-suka, upload YouTube suka-suka, ya kan? Tadi ada modenya, mode heads up dan juga mode heads down. Kita itu manusia butuh yang namanya untuk merefresh dan juga rewind ya, juga mengatur lagi strategi apa yang akan kita lakukan gitu. Karena kita dalam mode heads down terus, kerja terus, fokus terus, konsisten terus, stabil terus, belum tentu juga berhasil. Banyak juga yang bekerja sebagai driver online ini atau Gojek ini itu karena sebuah keterpaksaan yang dikatakan ya sudah terlanjur gitu, ya kan, sudah terlanjur gitu. Dalam beberapa diskusi gue pernah juga setuju sebenarnya bahwa kita itu harus naik level. Kalau kita hari ini driver motor, mungkin beberapa tahun lagi kita harus menjadi driver mobil. Itu sesuatu yang benar dan juga sesuatu yang bagus dan baik. Karena pastinya kalau driver mobil seharusnya sih penghasilannya lebih besar ya, karena kan modalnya lebih besar, yang diinvestasikan lebih besar. Tapi juga setelah mendengar beberapa masukan juga bertukar pikiran juga, bahwa kita itu jangan terus-terusan bekerja. Kalau kita kita dari driver motor ke driver mobil, itu kita masih terus-terusan bekerja, tapi nggak apa-apa. Itu ibarat kata kalau hari ini kita karyawan, sekian tahun lagi kita supervisor, kita manajer. Jadi kita naik level, itu sesuatu yang baik dan juga sesuatu yang bagus. Kalau ada yang seperti itu ya good, bagus banget. Kalau ada yang memilih jalan lain, itu juga lebih bagus juga, karena hidup itu harus terus berkembang. Walaupun hanya satu langkah naik, nggak apa-apa. Terus setelah kita naikin langkah-langkah itu terus-terusan, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi. Ya pada akhirnya kita akan sampai di tujuan kita yang nggak tahu kapan itu tujuannya gitu. Sekarang gue lebih kepada ya fokus aja terhadap yang udah gue pikirkan, karena hasil itu tidak dinilai dari seberapa hebat kita, seberapa banyak yang kita miliki gitu. Ada 3 contoh manusia misalnya gitu ya, gue akan kasih ke kalian. Kita semua sama-sama berangkat dari Blok M. Ini mungkin kalau buat orang yang Jakarta nih pasti tahu gitu kan. Ada 3 orang mulai start dari Blok M, akan menuju ke Lebak Bulus. Orang yang pertama lewat Jalan Antasari, orang yang kedua lewat Jalan Fatmawati, dan orang ketiga lewat Jalan Iskandar Muda arteri Pondok Indah. Manakah yang akan sampai lebih dulu di Lebak Bulus? Ya nggak tahu. Tergantung situasi dan juga kondisi jalan yang dilalui. 3-tiganya pasti akan sampai di sana melewati 3 jalan itu. Nah itulah hidup kita, antara kita, teman-teman kita, tetangga kita, saudara kita, kiri kanan kita. Seperti itu. Sebenarnya kita memiliki tujuan yang sama, tujuan kebahagiaan. Hanya saja kita melalui jalan yang berbeda-beda. Seperti hal perjalanan tadi, 3
tingkat kemacetannya berbeda. Nah, kemacetan ini mungkin kita analogikan sebagai tantangan hidup, ujian hidup, obstacle yang kita harus lewati gitu. Setelah kita berhasil melewati itu tersebut, kita juga akan sampai juga di tujuan itu. Nah, jangan orang yang udah sampai duluan di sana terus mengatakan bahwa dia lebih hebat daripada dua orang yang lain. Seperti misalnya dibilang nggak malu apa sama driver-driver baru yang pintar mengelola akunnya. Ya, sebelum lo menjadi driver itu udah ada orang duluan yang menjadi driver. Kalau lo lebih hebat dari dia, ya orang yang ini pasti akan bangga karena dia membukakan jalan. Tapi kenapa lo menjadi arogan dan juga belagu gitu ya kan? Makanya seringkali disebutkan gacor sombong, anyep ngeluh gitu. Nah, gue kasih tahu lebih baik kalian gacor diem, anyep diem. Supaya apa? Supaya kalian memiliki waktu sendiri untuk merelaksasi, evaluasi, mengatur strategi lagi. Itu penting ya buat kalian. Jadi jangan kalian menghakimi satu orang karena kalian udah sampai duluan di garis finish terus seakan-akan yang lain itu pada bodoh semua gitu. Setelah jalan tadi ya gue akan kasih contoh, ada 3 driver yang sama-sama pengen jadi driver gokar, ya kan? Mereka semua buat tiga-tiga ini sama-sama ngojek terus, tapi ada akhirnya driver pertama udah berhasil dapat mobil dalam 1 tahun. Driver kedua, driver ketiga nggak tahu kapan, sampai hari ini masih terus berjuang dan lain-lain gitu. Nah, kalian jangan menjudge bahwa driver yang kedua, ketiga ini driver bodoh, nggak tahu apa-apa. Jangan begitu. Karena nggak tahu kalau nanti tiba-tiba driver kedua ini bukan menjadi gokar, tapi tiba-tiba menjadi bos rental mobil atau membuka jual beli mobil, jual beli motor. Nggak tahu kan. Driver ketiga jadi apa nggak tahu. Siapa tahu di tengah jalan driver yang kedua, ketiga itu mereka mengubah tujuan mereka atau mengatur lagi tujuan dia seperti apa. Pada intinya kita semua harus memiliki waktu untuk mengevaluasi, mengatur strategi ulang, kemudian untuk fokus. Yang kedua, ada waktunya kita heads up, kita melihat ke atas, mempersiapkan tadi strategi berikutnya apa. Ada kita waktunya heads down untuk kita fokus bekerja untuk mencapai di tujuan itu juga. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan menggali passion kita harus melakukan dulu apa yang kita suka gitu ya kan. Dalam driver ojek ini seringkali fenomena yang gue lihat tuh sebenarnya udah bagus ya. Bagusnya gini, mereka melakukan sesuatu yang mereka suka. Sukanya apa? Sukanya misalnya go ride, ya mereka ambil go ride doang. Mereka sukanya GoFood, mereka ambil GoFood doang. Mereka sukanya GoSend, mereka ambil GoSend doang. Nah, itu adalah poin penting bahwa sebenarnya driver ojek itu semuanya pinter gitu. Gak ada yang driver ojek itu seakan-akan bodoh terus gak bisa ngelola akun. Gak ada. Karena semuanya seperti itu. Tapi akhirnya driver-driver semua itu menjadi kurang baik. Karena apa? Ya mereka setelah melakukan apa yang mereka suka itu sebenarnya secara nggak langsung awalnya adalah volunteer, side job gitu. Ya kalau misalnya nggak ada orderan yang masuk, ya nggak usah marah, nggak usah menyalahkan sistem. Paling penting menyalahkan sistem tuh biasanya. Karena kita harus memilah bahwa kita itu cari orderan atau cari duit, ya kan? Kalau kita cari duit, ya apa yang masuk kita ambil. Ada yang pernah komen, ini bagus nih komennya, tapi gue udah lupa ya, nanti gue cari deh, tapi udah lupa gue. Kurang lebih dia bilang bahwa akun dia tuh ngambil semua layanan, tapi ujung-ujungnya dominan GoRide. Nah, ini adalah contoh orang yang dia cari duit,
bukan cari orderan. Kalau gue jujur aja, gue cari orderan. Ya, gue nggak pernah marah-marah terhadap sistem, gue biasa aja. Karena ya tadi ada mode ketika gue heads up dan juga ketika gue heads down gitu. Di Gojek ini ya gue cari orderan, bukan cari duit gitu. Kalau kalian cari duit ya kalian harus ambil apa yang ada. Lebih-lebih lagi sebenarnya kalian tuh, orang pernah bilang kalau kalian mau berhasil keluarlah dari zona nyaman. Nah, gue juga udah pernah bilang kalau sampai ada tombol pilih layanan di Gojek, itu adalah sebuah kemunduran bagi Gojek. Karena di 2016 yang lalu, 16-17 tuh udah pernah ada seperti itu dan membuat akhirnya banyak orderan terbengkalai. Dan kalau itu diterapkan lagi, gue akan memilih orderan yang orang nggak suka, karena gue akan mencari duit gitu, ya kan? Gue akan pilih gosen yang orang pada banyak nggak suka gitu. Nah, buat kalian, cobalah berpikir bahwa kalian itu mau cari duit apa cari layanan, ya kan? Kalau kalian cari order, cari layanan, ya kalau nggak dapat duit nggak apa-apa, jangan marah-marah, tenang gitu ya kan. Justru ketika kalian nggak dapat orderan, kalian nggak dapat layanan, itu adalah kesempatan kalian untuk mengembangkan diri kalian. Isilah dengan waktu-waktu yang atau kegiatan-kegiatan yang lebih positif, misalnya membaca buku, atau kalau membaca buku kalian nggak mau ya kalian mendengarkan apa ya namanya, podcast gitu ya, mungkin ya podcast pandangan-pandangan dari orang-orang yang udah berhasil gitu, atau ya tadi melakukan sesuatu yang kita sukai dulu gitu, apa gitu yang kita sukai. Jangan kalian membuang waktu itu sia-sia cuma duduk, kopi, rokok, games, janganlah. Kalau bisa yang lain. Malah sebenarnya lebih bagus itu tidur. Kalian kalau nggak dapat orderan tuh tidur, karena tidur itu menyehatkan kita. Kalau kita rame, akunnya bagus, akunnya gacor, waduh, kita kehilangan momen teman-teman, kehilangan menikmati makanan, kehilangan menikmati rokok, kehilangan menikmati ngopi, kehilangan menikmati ngobrol dengan teman, kehilangan menikmati waktu dengan keluarga, kehilangan waktu tidur, kekurangan waktu tidur. Makanya itu yang membuat gue selalu ada dalam mode heads up dan juga heads down. Ketika gue heads up pasti gue bercanda, tapi ketika gue heads down gue akan fokus ya. Secara sederhananya biasanya gue membagi dalam satu tahun ini kan ada 12 bulan ya. 12 bulan itu gue punya target. Nah, target gue itu di tahun kemarin adalah 72 juta secara bruto, secara kotor, dan puji Tuhan alhamdulillah mungkin nyampenya di atas 80 ya di tahun kemarin. Itu sebuah berkat yang luar biasa. Nah, karena gue kemarin udah berhasil di 72 juta, di tahun ini gue akan mencoba untuk menaikkannya menjadi 90 juta ya, nanti kita lihat aja apakah berhasil atau tidak gitu ya. Kalau 90 juta itu berarti rata-ratanya sebulannya 7,5 juta, targetnya di atas 90 juta ya kan. Kalau secara kotor ya, nanti kita lihat aja di laporan penghasilan tahunan, dan gue juga akan bayar pajak tentunya. Tapi setelah gue hitung-hitung sih, gue kan selalu menghitung ya berapa yang gue keluarin dan berapa gue dapat, itu 80 jutaan lah dalam setahun. Nanti kita lihat aja, kalau udah ada hitungannya nanti gue akan share gitu, meskipun itu nggak penting banget, sebenarnya nggak bermanfaat gitu. Nah, tujuan gue tahun kemarin adalah 72 juta. Itu gue biasanya seriusnya 6 bulan ya, heads down-nya mode seriusnya 6 bulan, heads up-nya itu 6 bulan juga gitu. Oh, kalau besok karena targetnya naik mungkin akan berubah nih, heads down-nya fokusnya mungkin 8 bulan, heads up-nya 4 bulan gitu ya kan. Yaudah, itu aja yang bisa gue sampaikan. Omongan-omongan ngalur ngidul yang tidak penting ini gue minta maaf. Kalau nggak bermanfaat kalian dislike aja, like kalau kalian suka, atau kalian skip aja kalau sama sekali nggak bermanfaat. Kalian unsubscribe juga tidak menjadi masalah, karena bagi gue bukan mencari uang di sini. Salah besar kalau kalian bilang gue mencari rezeki di sini. No, it is a big no, gue tidak mencari rezeki di sini, karena satu hari gue ngebit tidak sebanding dengan
1 bulan gue mengupload video ini. Di awal tahun ini gue mengucapkan selamat tahun baru 2023 untuk teman-teman semua. Awali dengan rasa syukur dan juga doa. Jika ada perbedaan, pastikan ada kesamaan. Karena kita sama-sama anak Indonesia, kita sama-sama mencari rezeki di jalan. Dan jadikanlah persamaan tersebut adalah sebagai perekat kita tanpa menghilangkan identitas dan juga karakter kita masing-masing. Semoga di tahun yang baru ini kita menjadi lebih sukses lagi, semakin dekat mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Terima kasih buat kalian yang bersedia menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Juga yang like, share, dan apalagi subscribe. Juga lebih lagi mengikuti gue lebih dari setahun dalam pembuatan channel ini, atau 1,5 tahunannya. Sangat berterima kasih banget yang sebesar-besarnya. Yang bisa gue bantu adalah seperti ini ya, semoga kalian mendapatkan akun yang terus gacor. Yang paling penting kita semua harus sehat pulangnya agar bisa ngebit setiap harinya mencari rezeki dan juga mencari tujuan kita, diberi kelancaran baik dalam orderan maupun perjalanannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Begitulah Gojek, pasti ada jalan.